Welber Jardim, pemain 17 tahun yang kini membela Sao Paulo di Brasil, sukses mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak mampu tampil apik pada ajang Piala AFF U19 bulan Juli lalu, Welber sukses memerankan posisinya dengan luar biasa. Nah, sejatinya apa yang ditunjukkan Welber ini memang tak mengejutkan, sebab secara bakat, pemain ini memang luar biasa, dan bahkan pilihannya memilih berkarir di Timnas Indonesia dibanding Timnas Brasil turut disorot oleh pelatih Timnas Brasil U17, Filipe Leal. Hal ini kemudian semakin membuat publik tanah air yakin bahwa nasionalisme pemain-pemain diaspora untuk Indonesia ini memang tak bisa diragukan lagi. Kini terbaru pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri juga telah resmi memanggil 23 pemain mudanya untuk mengarungi laga-laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September mendatang. Indra Syafri yang awalnya memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sejak pekan lalu, lantas mencoret 7 pemain pada Minggu 22 September kemarin. Nah, menariknya nama Welber Jardim justru ikut dicoret di daftar ini. Yang mana ketiadaan pemain andalan Coach Indra ini praktis merugikan Timnas Indonesia U20. Tapi perlu diketahui, sejak tes Garuda Muda dimulai di Bali, Welber Jardim memang tidak menunjukkan batang hidungnya. Disinyalir bek berusia 17 tahun itu tidak hadir ke Indonesia karena Sao Paulo tidak melepasnya. Alasan pertama, kualifikasi Piala Asia U20 2025 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Kedua, tenaga gelandang 17 tahun itu masih dibutuhkan Sao Paulo U17. Apalagi baru-baru ini diketahui bahwa Welber Jardim tampil saat Sao Paulo U17 menghadapi Ituano U17 di ajang Paulista Cup. Hasilnya Sao Paulo U17 menang 3-1 dan Welber Jardim menjadi pencetak 1 gol di laga tersebut. Namun menurut pengakuan dari Coach Indra, PSSI sudah berkirim surat kepada Sao Paulo untuk menggunakan jasa gelandang 17 tahun itu di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Menurut penuturan pelatih Timnas U20 itu pun, Sao Paulo sudah oke untuk melepas sang pemain ke skuadnya. Bahkan dikabarkan PSSI langsung membelikan tiket pesawat dari Brasil ke Indonesia untuk Welber Jardim. Kita udah kirimin surat ke klubnya sudah oke, dan tiket juga sudah kita kirim. Namun dalam daftar 23 pemain yang didaftarkan untuk kualifikasi Piala Asia U20, Indra Syafri malah tidak menyertakan nama Welber Jardim. Hingga berita ini dibuat belum diketahui secara pasti mengapa Coach Indra tak memasukkan nama Welber dalam skuadnya. Namun harapannya gelandang-gelandang lain seperti Mauri Simon, Tony Firmansyah hingga Vigo Dennis dapat menggantikan peran gelandang berdarah Indonesia Brasil tersebut. Tak mau lebih lanjut membahas soal tak dipanggilnya Welber, Indra Syafri malah mengungkap bahwa ia ingin mengulang kisah manisnya di edisi 2014 kala membawa skuad Garuda Nusantara lolos Piala Asia U20. Indra Syafri sendiri memiliki pengalaman dalam menjalani kualifikasi Piala Asia U20. Dia sudah menjalani ajang itu sebanyak 2 kali pada 2013 dan 2017. Adapun pada tahun 2013 menjadi edisi termanisnya, di mana kala itu Indra Syafri sukses mengantarkan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2014 di Myanmar. Skuad Garuda Nusantara yang saat itu diperkuat Evan Dimas Darmono CS lolos dengan sempurna usai bungkam Korea Selatan, Laos, dan Filipina. Tekad Indra Syafri untuk kembali meraih hasil apik bersama skuadnya juga senada dengan anak asuhnya Jens Reven yang menyebut jika keberhasilan meraih juara Piala AFF U19 2024 membuat Timnas Indonesia percaya diri untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Timnas Indonesia U20 memang sempat berhasil meraih gelar juara pada ajang Piala AFF U19 2024 di Surabaya beberapa waktu lalu. Skuad Garuda Nusantara mampu mengalahkan Thailand di babak final dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saat itu Jens Reven dinobatkan sebagai pencetak gol satu-satunya pada laga final tersebut. Meski memiliki ekspektasi tinggi untuk bisa lolos, namun Jens Reven mengingatkan untuk tidak memandang lawannya dengan sebelah mata. Panjang FC Dordrecht U21 itu mengatakan bahwa Timnas Indonesia U20 akan tampil dengan kekuatan penuh di setiap pertandingannya. Selain berambisi besar di ajang yang akan dilakoni, Jens Reven juga mengaku sangat senang dengan kehadiran 2 calon pemain Timnas Indonesia senior, Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Menurutnya bergabungnya Hilgers dan Eliano akan menambah kekuatan skuad Garuda untuk semakin kuat. Keduanya juga dinilai akan membawa dampak positif bagi skuad Aswan Sintayong, mengingat kedua pemain itu merupakan pemain top di Liga Belanda.
Kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Reinders memang sangat berharga sebagai amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Chase Revan juga percaya jika dua pemain tersebut dapat meningkatkan level timnas Indonesia di kancah dunia. Chase Revan sendiri saat ini masih berada di timnas Indonesia U20 dan tinggal menunggu waktu untuk bisa promosi ke skuad senior. Seirama dengan apa yang dikatakan Revan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengakui bahwa bergabungnya Hilgers dan Eliano tentu akan menambah kedalaman skuad Garuda. Tak berhenti di dua pemain Eredivisie itu, Erick Thohir pun akhirnya buka suara soal pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi selanjutnya usai mencuatnya nama-nama keturunan baru yang muncul di media sosial. Yang pasti 2, kalau 5 mungkin justru media yang kasih bocoran ke saya. Yang pasti 2. Ujar Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menyampaikan betapa pentingnya mempertebal daftar pemain timnas Indonesia. Apalagi saat ini skuad Garuda Senior belum memenuhi hal tersebut sehingga PSSI masih terus mencari pemain berkualitas.